Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Yang terhormat kepada Ibu Prof. Dr. Insinyur Arita Marini MS selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pendidikan. Dan teman-teman semuanya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul kembali pada Zoom meeting malam hari ini. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Manajemen Sekolah Dasar Berbasis Merdeka Belajar. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan kami dari kelompok 6, dengan saya sendiri, Salsabila Zahra sebagai moderator. Saya Alia April Putri Iskandar sebagai presentator. Saya Erina Fatihah sebagai presentator. Saya Nansya Nur Salsabila sebagai presentator. Saya Mila Gustina sebagai presentator. Saya Tanya Lisa sebagai presentator. Saya Jonathan Fernando sebagai presentator. Oke, boleh tolong di next, Jo. Baik, pada materi yang pertama akan dibacakan oleh Hanansyah. Kepada Hanansyah dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Pengertian Merdeka Belajar. Merdeka Belajar merupakan bentuk penyesuaian kebijakan untuk mengembalikan esensi dari asesmen yang menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020, Merdeka Belajar adalah memberikan kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokratisasi, dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit, serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui pidatonya dalam memperingati Hari Guru Nasional tanggal 25 November 2019 dikatakan bahwa inti Merdeka Belajar adalah sekolah, guru, dan murid memiliki kebebasan dalam arti bebas untuk berinovasi. Bebas untuk belajar dengan mandiri dan kreatif. Merdeka belajar kemerdekaan berpikir, di mana esensi kemerdekaan berpikir ini harus ada di guru terlebih dahulu. Tanpa terjadi di guru, tidak mungkin bisa terjadi di murid. Menurut Ningsih, Merdeka Belajar adalah program kebijakan baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kemendikbud RI, yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kabinet Indonesia Maju, Nadiem Anwar Makarim. Merdeka Belajar adalah program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang dicanangkan oleh Mendikbud Nadiem Anwar Makarim. Dalam hal ini, Mendikbud membuat gebrakan penilaian dalam kemampuan minimum meliputi literasi, numerasi, dan karakter. Literasi dalam kemampuan menganalisis konsep dibangun dan konsep numerik dalam kehidupan nyata, melainkan pencarian sejauh mana penerapan nilai-nilai Next. Oke. Yang kedua, pengertian manajemen sekolah dasar.
berbasis Merdeka Belajar. Manajemen sekolah dasar berbasis Merdeka Belajar merupakan perencanaan, pengarahan, pelaksanaan dasar dengan mengimplementasikan kebijakan Merdeka Belajar, di mana guru merdeka di dalam mengajar dan melakukan penilaian. Sedangkan siswa bebas untuk menjadi subjek pembelajaran yang diberikan untuk belajar sesuai dengan kecepatan belajarnya masing-masing dan memiliki kemandirian di dalam melaksanakan pembelajaran. Next. Baik, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Hanansya. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Erina. Kepada Erina dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya, manajemen kurikulum di era Merdeka Belajar. Kurikulum merupakan salah satu perangkat pembelajaran yang harus dilengkapi oleh setiap satuan pendidikan. Di dalam kurikulum, terdapat rancangan pelajaran, bahan ajar, pengalaman belajar yang sudah diprogramkan terlebih dahulu. Belum menjadi acuan setiap pendidikan dalam menerapkan proses belajar mengajar di sekolah oleh Fatmawati dan Yusrizal 2020. Kurikulum di Indonesia dari tahun 1974 pada setiap jenjang, baik jenjang TK, SD, SMP, SMA, maupun perguruan tinggi, sudah mengalami perubahan atau revisi pada proses penggunaannya, menurut Manalu 2022. Perubahan kurikulum tidak terlepas dari perkembangan zaman yang sudah serba digital dan sama halnya seperti saat ini digitalisasi menjadi salah satu tolak ukur kemunculan kurikulum merdeka. Kehadiran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nadiem Makarim mencetuskan satu gagasan terhadap adanya perubahan kurikulum, yakni dari kurikulum 2013 diperbaikan sistem dan manajemen sudah berjalan pada kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka Belajar merupakan salah satu konsep kurikulum yang menuntut peserta didik menjadi mandiri. Setiap peserta didik diberikan kebebasan dalam mengakses ilmu yang diperoleh dari pendidikan formal maupun non-formal. Dalam kurikulum ini tidak membatasi konsep pembelajaran yang berlangsung di sekolah maupun di luar sekolah dan juga menuntut kreativitas, keterampilan, inovatif, produktif, dan aktif bagi guru dan peserta didik secara bersama-sama. Selanjutnya, menurut Mawarni dan Wahyuni menyatakan bahwa pemberlakuan kurikulum merdeka saat ini peserta didik diposisikan sebagai subjek pembelajaran dan guru sebagai fasilitator untuk mendorong peningkatan kemampuan literasi peserta didik dalam berbagai bidang. Konsep dan metode belajar berbeda dengan kurikulum sebelumnya, yang mana kurikulum sebelumnya dilaksanakan dalam kelas menjadi konsep pembelajaran di luar kelas dengan memberikan peluang bagi siswa untuk berdiskusi secara leluasa dengan guru. Sehingga siswa dapat membentuk karakter diri yang mandiri, berani, cerdas, bergaul, sopan, santun, beradab, dan berkompeten. Setiap jenjang pendidikan memiliki kewajiban untuk menyesuaikan kurikulumnya dalam rangka memenuhi belajar mengajar di sekolah. Penerapan kebijakan pemerintah di bidang pendidikan seperti penerapan kurikulum merdeka secara otomatis akan berpengaruh terhadap manajemen kurikulum dan sistem di setiap jenjang pendidikan. Untuk menerapkan kebijakan tersebut perlu melakukan perubahan dan penyesuaian pada kurikulum dan sistem penilaian. Pentingnya manajemen di satuan pendidikan mempengaruhi keberhasilan belajar peserta didik, sehingga menjadi PR bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak sekolah dalam setiap jenjang pendidikan agar mampu menguasai dan memahami berbagai perubahan yang terjadi pada perkembangan teknologi yang menunjang proses belajar mengajar di sekolah dalam berbagai aspek. Salah satu aspeknya adalah aspek penilaian.
Ahmad menyatakan bahwa teknik penilaian yang digunakan guru pada setiap aspek kognitifnya adalah guru menggunakan tes tulis, tes lisan, dan penugasan. Aspek afektifnya guru menggunakan observasi, penilaian diri, penilaian antar teman, jurnal, atau catatan harian. Sedangkan aspek psikomotorik, guru menggunakan teknik proyek, unjuk kerja, dan portofolio. Dari ketiga aspek ini digunakan untuk mendapatkan gambaran secara utuh tentang ketercapaian kompetensi peserta didik dan juga dapat digunakan untuk dijadikan alat ukur tingkat keberhasilan pembelajaran yang sangat penting dalam pendidikan. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Arina. Boleh tolong di next. Oke, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Alia. Kepada Alia dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ada manajemen sumber daya manusia di era Merdeka Belajar. Manajemen sumber daya manusia adalah kumpulan sistematis pengalaman dan temuan penelitian di bidang sumber daya manusia. Karena mereka lebih penting dalam mencapai tujuan. Pengetahuan manajerial mengacu pada kemampuan untuk menangani sumber daya manusia secara sistematis. Manajemen sumber daya manusia perlu memusatkan perhatiannya pada 3 hal utama. Yang pertama, ada perencanaan sumber daya manusia yang terintegrasi dan matang dengan memperhatikan berbagai macam tantangan dan peluang di masa mendatang sehingga menjadikan sumber daya manusia menjadi sumber daya manusia yang mampu bersaing dan dapat diandalkan. Yang kedua, yaitu melalui implementasi fungsi manajemen sumber daya manusia secara efektif dan efisien, tanpa mengabaikan berbagai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sehingga tercapai produktivitas atau kinerja sumber daya manusia yang tinggi, serta mampu memenuhi sasaran kebutuhan organisasi, individu, dan karyawan. Dan yang ketiga yaitu evaluasi fungsi manajemen sumber daya manusia yang mencakup penilaian terhadap kebijakan manajemen sumber daya manusia untuk menentukan apakah berbagai kebijakan sumber daya manusia benar-benar efektif dan efisien. Manajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari fungsi manajemen. Manajemen sumber daya manusia lebih konsentrasi pada orang-orang sebagai pelaku dan objek daripada pelaku. Mengelola manusia dalam suatu organisasi dengan mekanisme mulai dari perencanaan, kemudian diorganisasikan dan dilaksanakan, serta harus dikendalikan, supaya tujuan yang sudah direncanakan dapat memperoleh hasil yang maksimal, efisien, dan efektif. Dalam hal ini, faktor yang menentukan adalah dunia industri dan perkembangan teknologi, di mana di dalamnya peranan sumber daya manusia amatlah penting dan tidak mungkin diabaikan. Karena justru sumber daya manusialah yang akan menentukan apakah tujuan dunia industri atau perkembangan teknologi dapat tercapai dengan tepat dan baik. Oleh karena itulah, manajemen sumber daya manusia adalah suatu organisasi mutlak diperlukan dalam proses pembangunan yang bersinambungan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Oke, terima kasih Alia. Boleh tolong di next. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Mila. Kepada Mila dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya ada manajemen sarana dan prasarana di era Merdeka Belajar. Kualitas fasilitas fisik sekolah merupakan penentu utama hasil akademik. Keberhasilan dan kelancaran pembelajaran di kelas sangat dipengaruhi oleh kelengkapan dan ketersediaan fasilitas pendidikan sekolah. Manajemen perlengkapan sekolah adalah upaya terorganisasinya untuk menggunakan semua peralatan instruksional secara efektif dan efisien. Tenaga kependidikan sekolah bertanggung jawab untuk memaksimalkan penggunaan semua gedung dan infrastruktur milik sekolah. Menggunakan semua sarana dan prasarana sekolah sangat penting untuk memastikan bahwa pengajaran di kelas berjalan dengan baik. Kualitas sarana dan prasarana sekolah mungkin memiliki dampak yang signifikasi terhadap kualitas program pendidikannya. Alat dan media sangat penting untuk pengalaman belajar yang sukses. Sebagai contohnya, jika ruang kelas tempat siswa belajar rusak, maka proses pendidikan akan terhambat. Oleh karena itu, berdasarkan peraturan
Pemerintahan Nasional Republik Indonesia Pasal 1 Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Sarana dan Prasarana menyatakan bahwa standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat olahraga, tempat ibadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berkreasi serta sumber belajar lainnya yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih, Mila. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Jonathan. Kepada Jonathan, dipersilahkan. Oke, terima kasih atas kesempatannya moderator. Lalu untuk selanjutnya ada menurut aturan Permendiknas nomor 24 tahun 2007, setiap fasilitas harus memiliki prasarana sebagai berikut. Yang pertama yaitu sekolah, di mana untuk sebagian besar ruangan kelas digunakan untuk kegiatan berbasis teori, tapi mereka juga dapat digunakan untuk lebih banyak kegiatan langsung yang tidak memerlukan penggunaan peralatan khusus. Jumlah rombongan belajar sesuai dengan jumlah ruang kelas yang dibutuhkan, jumlah siswa di dalam kelas maksimal 28 orang, ruang kelas minimal 2 meter persegi per siswa, agar siswa dapat membaca buku pelajaran dengan nyaman, ruang kelas dilengkapi dengan jendela yang terbuka keluar, serta pintu-pintu di ruang kelas cukup besar untuk anak-anak dan guru untuk pergi dengan cepat jika perlu. Dan pintu-pintu itu dapat ditutup dengan benar ketika ruang kelas tidak digunakan. Yang kedua, ada perpustakaan. Selain menyediakan tempat bagi siswa atau mahasiswa dan pengajar untuk mengumpulkan ilmu dari berbagai sumber perpustakaan, ruang perpustakaan juga berfungsi sebagai ruang kerja bagi pegawai perpustakaan. Ruang perpustakaan minimum setara dengan ukuran satu ruang kelas. Perpustakaan harus memiliki luas minimal 5 meter untuk menampung pengunjung. Ada jendela di ruang perpustakaan yang membantu menerangi literatur yang sedang dibaca. Perpustakaan sekolah terletak dengan nyaman untuk digunakan oleh siswa dan fakultas. Eh, yang ketiga ada laboratorium yang dimana dapat digunakan sebagai laboratorium sains dan peralatan laboratorium IPA berfungsi sebagai penunjang eksperimen. Peralatan laboratorium IPA disertakan di setiap SD ataupun madrasah ilmiah. Yang keempat ada ruang pimpinan, di mana sekelompok kecil guru, orang tua anak, anggota komite sekolah, pejabat pendidikan atau pengunjung lainnya dapat berkumpul di ruang pimpinan untuk kegiatan pengelolaan sekolah. Hanya dibutuhkan 12 meter persegi dan 3 meter untuk ukuran ruang pimpinan, serta ruangan ini harus mudah diakses oleh guru dan pengunjung, serta diamankan dengan baik. Yang kelima ada ruang guru, di mana siswa dan pengunjung sama-sama dipersilakan di ruang guru yang berfungsi sebagai ruang bagi guru untuk bekerja, bersantai, dan menghibur. Yang kedua, untuk ruangan guru, perbandingannya adalah 4 meter persegi per pendidik, dan ukuran ruangan minimal 32 meter persegi, serta dengan kedekatannya dengan area kepemimpinan sekolah, ini adalah lokasi yang nyaman untuk dikunjungi para guru. Yang keenam adalah tempat ibadah yang dimana digunakan untuk beribadah baik itu semua agama yang termasuk di dalam sekolah tersebut. Dan yang terakhir ada ruang toilet, di mana selain buang air besar dan kecil, toilet atau WC juga digunakan untuk keperluan lain, di mana guru dan siswa masing-masing memiliki satu unit jamban, dan harus ada satu unit untuk setiap 60 murid laki-laki. Setiap sekolah minimal harus memiliki 3 jamban, satuan jamban harus berukuran minimal 2 meter persegi, jamban yang dapat dikunci dan mudah dibersihkan sangat penting. Setiap unit toilet memiliki wastafel dengan air mengalir. Harus ada ventilasi dan pencahayaan yang sesuai di setiap ruangan struktur. Air bersih, air limbah, limbah, sampah, dan curah hujan juga harus disediakan di dalam dan di sekitar bangunan. Dan yang terakhir, bahan bangunan yang aman bagi kesehatan manusia dan tidak merusak lingkungan harus digunakan dalam konstruksi. Cukup sekian, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Jonathan. Untuk selanjutnya yaitu ada manajemen sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk membantu kelancaran proses belajar mengajar. Manajemen yang baik mampu mendukung ketersediaan alat-alat atau fasilitas belajar yang memadai dan relevan untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Pentingnya manajemen sarana dan prasarana ialah untuk memberikan layanan secara profesional dalam bidang sarana dan prasarana, sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Sarana dan prasarana memegang peranan penting dalam pelaksanaan kebijakan belajar mandiri,
Sarana dan prasarana harus aman dan menyenangkan untuk memastikan bahwa proses belajar mengajar dapat berlangsung dalam lingkungan yang kondusif setiap saat. Mahasiswa, profesor, dan anggota komunitas pendidikan lainnya memanfaatkan secara ekstensif infrastruktur dan sumber daya yang tersedia bagi mereka. Untuk tujuan pendidikan dan pengajaran, mereka berhak untuk memanfaatkan dan mengembangkan fasilitas sekolah yang dapat diakses oleh mereka, termasuk untuk memudahkan penyampaian materi pendidikan. Tenaga kependidikan mengandalkan sarana dan prasarana. Di luar kegiatan belajar mengajar, tenaga kependidikan menggunakan sarana dan prasarana untuk membantu pendidikan. Boleh tolong di next. Oke, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Natania. Kepada Natania dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ada peran orang tua di era mereka belajar. Raul menunjukkan bahwa banyak pihak yang harus terlibat dalam produksi kurikulum, antara lain yaitu guru, sebagai pendidik, pejabat pendidikan, ahli kurikulum, dan orang tua. Dalam konteks Merdeka Belajar, peran orang tua ini semakin penting. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai pengawas eksternal, tetapi selanjutnya adalah peran orang tua di era Merdeka Belajar. Raul menunjukkan bahwa banyak pihak yang harus terlibat dalam produksi kurikulum, antara lain yaitu guru sebagai pendidik, pejabat pendidikan, ahli kurikulum, dan orang tua. Dalam konteks Merdeka Belajar, peran orang tua ini semakin penting. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai pendukung eksternal, tapi juga sebagai mitra aktif dalam proses pembelajaran anak. Orang tua juga dapat memastikan bahwa lingkungan belajar di rumah itu dapat mendukung dan melengkapi pendidikan formal di sekolah dan menyediakan ruang belajar yang kondusif, bahan belajar yang sesuai, dan menciptakan suasana yang positif dan suportif. Nah, dengan keterlibatan ini, orang tua dapat memberikan masukan yang konstruktif dan perawatan mengenai kebutuhan, potensi, dan biaya belajar, kemudian dapat disinkronkan dengan strategi pengajaran guru dan kegiatan kurikulum. Lalu pentingnya peran integral keluarga khususnya orang tua dalam mendukung keberhasilan kurikulum Merdeka Belajar. Keterlibatan orang tua ini tidak hanya sekedar sebagai pendukung eksternal, tapi juga berperan aktif dalam mempersiapkan anak menghadapi berbagai tantangan dan peluang belajar yang ada. Orang tua dapat berperan aktif dengan menyediakan ruang belajar yang nyaman, bebas gangguan, dan dilengkapi dengan bahan belajar yang sesuai, memberikan dorongan dan motivasi, serta membantu mereka dalam mengatasi kesulitan belajar. Lalu, keterlibatan mereka ini juga dapat membangun rasa percaya diri pada anak, serta menjalin komunikasi yang terbuka dan harmonis dengan pihak sekolah. Komunikasi yang terbuka dan harmonis antara orang tua dan guru memungkinkan adanya feedback yang konstruktif dan berkomitmen untuk penyesuaian dan penyempurnaan kurikulum sesuai dengan kebutuhan individu siswa. Dengan demikian, sinergi yang erat antara siswa, sekolah, dan keluarga merupakan kunci sukses dalam implementasi kurikulum Merdeka Belajar. Hal ini dapat dipastikan bahwa setiap anak dapat menikmati kebebasan dan fleksibilitas dalam belajar, sehingga mereka dapat tumbuh menjadi anak yang mandiri, kreatif, dan sesuai dengan esensi dari Merdeka Belajar. Adapun hal-hal yang dapat orang tua lakukan untuk mendukung anak dalam belajar adalah yang pertama, itu memahami esensi Merdeka Belajar. Orang tua ini perlu memahami filosofi dan tujuan Merdeka Belajar, di mana orang tua dapat membebaskan anak-anaknya dari pembelajaran yang monoton dan fokus pada pengembangan karakter dan kompetensi holistik. Orang tua dapat mencari informasi sebanyak-banyaknya melalui berbagai sumber, seperti situs web resmi, Kemendikbudristek, media massa, atau mengikuti seminar dan pelatihan yang diadakan oleh pihak sekolah. Yang kedua, mengenali minat dan bakat anak. Ini penting karena setiap anak pasti punya minat dan bakat yang berbeda-beda. Nah, memahami minat dan bakat anak ini pun merupakan kunci utama dalam mendukung pembelajaran merdeka mereka di era Merdeka Belajar. Orang tua bisa meluangkan waktunya untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya, mengamati aktivitas mereka, serta menyediakan berbagai kesempatan untuk mencoba berbagai hal baru. Yang ketiga, mendukung pembelajaran berbasis proyek, di mana orang tua bisa menggunakan pendekatan pembelajaran proyek ini dengan
seperti membantu mereka dalam menyediakan bahan-bahan yang terlibat, memberikan arahan dan saran, serta membantu mereka dalam presentasi yang sesuai. Yang keempat, menjalin komunikasi terbuka dengan guru. Komunikasi yang terbuka dan harmonis antara orang tua dan guru ini sangat penting, di mana untuk kelancaran proses pelajaran. Orang tua ini dapat secara berkala bertukar informasi tentang perkembangan belajar anaknya, serta sejauh mana sih guru itu telah menyusun strategi yang tepat untuk mendukung pembelajaran anak. Yang kelima, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif di rumah. Orang tua bisa menyediakan ruang belajar yang nyaman dan kondusif di rumah untuk anaknya. Hal ini dapat dilakukan dengan menyediakan meja belajar yang rapi, buku-buku yang menarik, yang tentunya juga sesuai dengan kebutuhan anaknya, serta akses internet yang memadai. Orang tua bisa menciptakan suasana yang tenang dan bebas dari gangguan agar anak dapat fokus dalam belajar. Dan yang terakhir itu ada memberikan dukungan emosional. Nah, yang keenam, memberikan dukungan emosional itu belajar merupakan proses yang penuh dengan tantangan. Orang tua perlu memberikan dukungan emosional kepada anak, seperti memberikan pujian, usaha mereka, dan menyemangati mereka, serta memberikan motivasi gitu ya, saat mereka merasa kesulitan, dan tentunya itu akan menghindari mereka dari rasa frustasi. Yang terakhir itu menjadi pelayanan baik. Orang tua adalah contoh bagi anak-anak. Oleh karena itu penting bagi orang tua untuk menunjukkan perilaku yang baik dan menjadi teladan bagi anak-anak. Orang tua bisa menunjukkan minat pada belajar, rajin-rajin baca buku dan terlibat dalam kegiatan positif. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Natania. Untuk yang terakhir, saya akan membacakan kesimpulan dari materi hari ini, yaitu Merdeka Belajar adalah sebuah kebijakan pendidikan yang dicetuskan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nadiem Anwar Makarim, bertujuan untuk memberikan kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan serta meminimalisasi birokratisasi. Kebijakan ini menekankan pentingnya inovasi dan kemandirian dalam proses belajar mengajar. Guru diberikan kebebasan untuk mengajar tanpa dibatasi oleh aturan yang kaku, sementara siswa didorong untuk belajar sesuai minat dan kemampuan mereka. Dalam kurikulum Merdeka Belajar, penilaian tidak hanya fokus pada kemampuan literasi dan numerisasi, tetapi juga pada penerapan nilai-nilai budi pekerti, agama, dan Pancasila. Manajemen sekolah, kurikulum, dan sumber daya manusia di era Merdeka Belajar juga disesuaikan untuk mendukung terciptanya lingkungan pendidikan yang lebih fleksibel, inovatif, dan berbasis teknologi, sehingga dapat mempersiapkan peserta didik menghadapi tuntutan dunia modern. Dengan demikian, Merdeka Belajar bertujuan untuk menciptakan kultur pendidikan yang otonom dan kreatif, meningkatkan kualitas pendidikan, serta memaksimalkan potensi individu dalam sistem pendidikan Indonesia. Oke, karena pemaparan dari kelompok kami sudah selesai, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.